pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya sungguh bersuka cita kita dapat beribadah lagi karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari kebangkitan hari Minggu itu ya. Jadi orang Kristen merayakan kebangkitan itu bukan setahun sekali tapi seminggu sekali. Bahkan dalam iman kita kebangkitan Kristus itu kita imani dan kita rayakan setiap hari. Amin saudara. Oleh karena itu kita hidup dengan penuh sukacita. Yang kedua saudara, saya bersuka cita karena jam 3:30 pagi tadi. Ya kira-kira 12:30 di Amerika. Anak saya diwisuda. Ya, diwisuda S2 dan inilah suatu sukacita kami. Walaupun kami tidak hadir, kami bisa lihat lewat YouTube. Wah, ya, lewat YouTube pas disetel. Cepat dipanggilnya cuma sedetik, 2 detik, set anak saya. Wah, seneng ya. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mendoakan, yang sudah mendukung. Ya sehingga kami sekeluarga sungguh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Dari kasih Bapak Ibu sekalian yang mendukung ya kami semua dalam doa. Dalam penguatan iman bahwa jauh atau dekat Tuhan selalu memelihara. Amin saudara. Ya banyak anggota keluarga di sini yang berpisah karena studi, dari istri, dari anak. Tapi yakinlah anugerah Tuhan tidak kemana-mana. Ada selalu bagi setiap orang yang percaya. Nah Bapak Ibu sekalian kita akan mempelajari suatu tema tentang siapakah sesamaku manusia. Ini tema yang penting. Mari kita membaca firman Tuhan sebelum kita membahas lebih jauh lagi. Lukas 10, 25 sampai 37. Ya, kita akan baca silih berganti. Yang ganjil saya, yang genap Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, menyimpan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Dialog yang pertama
yang ditanyakan orang Farisi, bukan orang Farisi, ini ahli Taurat, bisa juga orang Farisi ya. Orang Farisi belum tentu ahli Taurat. Ahli Taurat belum tentu orang Farisi ya, tapi yang jelas ini ahli Taurat. Seorang yang sungguh-sungguh mengetahui firman Tuhan dengan sepenuh hatinya, dengan segenap kemampuannya. Dan pertanyaan yang pertama adalah bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Ini penting kita tanyakan juga kepada diri kita masing-masing. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Karena kekristenan adalah ujung-ujungnya saudara-saudara adalah hidup kekal. Kalau kita tidak mempertanyakan hal itu dalam hati kita, sesungguhnya kita tidak mengetahui rencana Allah. Karena rencana Allah adalah supaya setiap orang memperoleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang ditanyakan oleh ahli Taurat itu. Ya, seorang dokter, seorang yang sungguh-sungguh mengetahui firman Tuhan. Dan Yesus bertanya pada dia, ya, menurutmu apa yang kau baca dari firman Tuhan? Bagaimana memperoleh hidup yang kekal itu? Dia seorang ahli Taurat. Dia menjawab dengan tepat saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah inti, inilah sari dari firman Tuhan, kasih saudara. Dan kasih itu adalah apa? Yang kita dengung-dengungkan orang Kristen. Kasih orang Kristen itu berbeda dengan kasih yang lain. Dan sesungguhnya itu adalah dasar dari segala kebenaran, yaitu kasih. Segala kebenaran yaitu dalam firman Tuhan, kasih itu saudara-saudara. Nah, saya mau katakan di sini, Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Itu menyatakan hakikat Allah, natur Allah, sifat Allah. Allah adalah roh yang tidak terjangkau. Tidak terlihat, dia tidak bisa kita sentuh. Dia jauh tinggi di sana saudara. Tetapi Allah adalah kasih, suatu natur yang lain, hakikat yang lain yang bisa disentuh oleh manusia. Pada waktu dia menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga manusia yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Pada waktu Yesus, waktu Allah jadi manusia, dalam manusia Yesus dapat disentuh, dapat diraba, dapat dipegang. Suaranya dapat didengar. Ya. Dia hidup bersama manusia, makan bersama, tertawa bersama, menangis bersama, lapar bersama, susah bersama, senang bersama. Itulah kasih Allah. Kasih yang dinyatakan kepada manusia supaya manusia lebih mengenal Allahnya. Kalau Allah hanya menyatakan dalam roh, enggak akan bisa saudara. Karena roh enggak kelihatan. Jangankan roh Allah, coba lihat roh Anda sendiri. Enggak ada kan? Bukan enggak ada, enggak kelihatan kan? Saya tidak pernah melihat roh saya saudara. Karena roh memang enggak kelihatan. Enggak bisa disentuh juga. Karena itu sesuatu apa ya? Sesuatu yang transenden. Sesuatu yang bersifat ilahi. Tetapi kasih itu sesuatu yang imanen. Immanuel, Allah berserta kita. Sesuatu yang bisa kita rasakan. Sehingga apa? Pada waktu Allah menyatakan kasihnya, kita bisa mengenal. Jadi Allah adalah roh, Allah adalah kasih, itu adalah natur Allah, sifat Allah yang sungguh-sungguh ingin dinyatakan kepada manusia. Dan Allah itu sungguh baik. Dia mau kita manusia dikenalnya. Lanjut saudara. Bisa dibantu? Nah, tetapi untuk membenarkan dirinya yaitu ahli Taurat itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Dalam diri orang ahli Taurat ini ada sesuatu pergumulan saudara. Karena orang Yahudi dididik, orang Yahudi diajar, sesama manusia adalah sesama bangsa Yahudi.
ahli Taurat ini orang Yahudi. Bangsa lain bukan umat pilihan Allah, itu bukan sesama manusia. Jadi dia mengasihi kepada bangsanya sendiri, kepada rasnya sendiri, kepada orang yang sama-sama umat Allah. Orang asing bukan umat Allah. Jadi ada pergumulan dalam hatinya. Benar enggak sih ini? Dia tanya sama Yesus. Karena dia apa? Sudah merasa benar. Aku sudah melakukan segala hukum Taurat. Aku ingin mendapatkan hidup yang kekal itu. Jadi dia berkata kepada Tuhan Yesus, aku sudah melakukan itu semua. Ya, dia ingin minta pendapat sama Tuhan Yesus. Aku ini orang benar, aku ini enggak macam-macam. Siapakah sesamaku manusia? Dia ingin minta konfirmasi dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus enggak menjawab secara frontal, secara langsung. Dia menjawab, ada orang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Kalau kita baca firman Tuhan tadi, maka orang ini adalah orang yang tidak dikenal. Statusnya kita tidak tahu, tidak disebut. Orang Yahudi, orang Yunani, orang Afrika, beragama atau tidak, orang kaya atau orang miskin. Pokoknya ini orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal ini dirampok, dipukuli, dianiaya, berdarah-darah, pakaiannya dilucuti, sehingga dia tergeletak setengah mati. Ini orang tak dikenal, gak tahu siapa. Lalu Yesus berkata lagi, dari seberang jalan ada imam. Kalau kita ngomong imam, ini adalah orang penting. Dia harus keturunan orang Lewi dan keturunan imam besar Harun. Jadi orang penting, pakai jubah seperti ini saudara. Ya. Supaya menyatakan keimamannya, orang tahu, oh ini imam. Orang yang sudah dipisahkan untuk melayani Allah seumur hidupnya. Karena turun-temurun dari Harun sampai sekarang imam itu harus keturunan Harun. Dia cuma begini saudara, lihat saja. Wow, kasihan ya, mungkin sudah mati. Sudahlah, karena seorang imam itu tidak boleh menyentuh orang mati saudara. Kalau dia menyentuh orang mati dia najis dan tidak bisa melayani bait Allah, tidak bisa melayani Tuhan. Ada masa tertentu dia harus mentahirkan diri. Sorry ya, aku ada masalah, aku harus melayani cepet-cepet nih. Tanggap mati aja lah, nggak ada. Jalanlah dia, ya pergi. Lalu kemudian ada orang Lewi. Wah, sepertinya orang Lewi ini lebih perhatian. Kalau kita baca aslinya, kitab dalam bahasa aslinya, dia tidak seperti imam ini cuma lihat, tapi dia mendekat saudara. Dia lihat. Wow, mati. Pergi. Dia anggap mati. Karena setengah mati ya. Jadi cuma melihat, tidak menyentuh saudara. Jadi podo wae. Ya sepertinya si Lewi itu lebih baik, tapi cuma melihat dari dekat. Tidak menyentuh, tidak memastikan mati atau enggak. Jadi sama aja orang imam dan Lewi ini. Pada suatu kali anak saya minta anjing. Belilah dia anjing lewat online. Wah, lewat online, sekarang kan serba online ya. Nah, waktu anjing itu datang banyak kutunya. Saya mitesi satu-satu saudara. Senang saya cari kutu, senang. Puas rasanya kalau mitesi gitu ya. Wah ya. Rasanya kalau sampai bunyi itu enak. Gitu enak ya. Nah, tapi nggak habis-habis. Waduh, akhirnya saya telepon dokter hewan. Bisa suntik enggak anti kutu? Oh bisa, itu mah kerjaan sehari-hari. Bisa datang ke rumah enggak? Bisa. Wah senang saya. Jadi saya enggak harus nganter, dokternya datang sendiri. Nah, keren ya. Nah begitu datang, saya tahu wanita karena dalam percakapan ini wanita. Waktu dia datang saudara, dia seorang wanita muslim. Jilbab ya.
pegang anjing nih. Ya kenapa? Enggak najis. Loh, saya dokter hewan. Saya mempelajari babi, kucing, sapi semua. Kalau orang membutuhkan, ya saya datang. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Emang kenapa gitu ya. Oh iya, saya heran sendiri, kaget sendiri, takjub gitu ya. Lalu dia elus-elus, mau digigit, Pak tolong pegang Pak ya. Oke, saya pegang. Dia elus-elus lagi, dia pegang bukannya apa, dia pegang, elus disuntik. Jeng gitu ya. Disuntik, setelah disuntik ngobrol-ngobrol, salaman. Gak apa-apa salaman juga. Kalau bukan muhrimnya katanya gak boleh katanya. Salaman, ini gak apa-apa. Jadi saya jempol dokter. Hebat menjalankan profesinya dengan sepenuh hati. Ya, karena saya tahu seorang dokter pasti ada sumpahnya. Bagaimana menolong sesama manusia. Ini dokter hewan, ya hewannya ditolong. Ya demi manusianya ya, bukan hewan itu sendiri. Tetapi saya pernah cerita bukan? Saya pernah tabrakan saudara, bukan tabrakan, saya pernah nabrak jalan beton, mobilnya hancur wis gak berbentuk depannya. Untung saya dengan istri saya pakai seat belt, gak apa-apa, tapi rasanya sakit sekali saudara. Sakitnya minta ampun, jalan itu kayak kerupuk gitu ya, mau hancur gitu, sakit semua. Lalu ke UGD ada dokter UGD-nya. Maaf ya, pakai gini juga. Susternya, Pak cepet, duduk. Berbaring, silakan berbaring Pak. Oke, berbaring. Dokternya belum ngomong, saya udah ngomong. Dokter ini sakit, semua sakit dokter. Saya pikir disentuh, dipegang gitu. Oh tulangnya patah 3 Pak, misalnya ya. Oh bahunya keseleo Pak. Enggak, dokternya enggak ngomong apa-apa. Dia cuma lihat. Getun saya, aduh kalau ke dokter baru dipegang aja rasanya udah sembuh ya. Ini cuma dilihat tuh saudara. Waduh, dari pertama sampai akhir gak ngomong juga. Aduh saya najis lah. Ya bukan muhrimnya gitu ya. Para dokter tuh gak seperti itu saya tahu. Saya punya dokter, punya teman dokter muslim banyak. Wanita atau pria. Perlakuannya seperti dokter hewan tadi. Dipegang, dirawat, diajak ngomong, ada perhatian lah. Tapi yang ini aduh saudara, mungkin baru belajar atau bagaimana saya nggak tahu. Saya nggak diajak ngomong, cuma dilihat. Perasaan saya orang yang tertolak. Nggak layak diobati. Kamu sebetulnya nggak usah datang ke saya. Nah, seperti itu perasaan saya. Bayangkan OTK ini saudara. Imam besar, wakil Allah yang harusnya peduli dengan sesama manusia. Orang Lewi, wakil Allah juga harusnya tahu ini manusia ditolong. Tetapi mereka fokus mereka saudara. Ya, seolah-olah hanya mengasihi Allah transenden. Tetapi mereka tidak bisa membuktikan untuk mengasihi sesama manusia. Masuk surga saudara. Firman Allah berkata, kasihlah Allah dan kasihlah sesamamu. Perbuatlah, maka engkau akan hidup. Waduh cilaka saudara. Orang ini gak masuk surga saudara. Sepertinya menyembah Tuhan. Sepertinya beribadah kepada Tuhan. Sepertinya orang penting di dalam ibadah. Tetapi kalau tidak bisa membuktikan kasih Allah itu kepada sesama manusia, orang ini tidak mendapatkan hidup yang kekal. Hati-hati saudara, ya hati-hati. Kita semua hati-hati, jangan sampai menjadi penyembah-penyembah saja. Setelah keluar dari sini, tidak peduli dengan sesama. Nah, saudara sekalian, bisa dibantu? Itu imamnya lagi, ini orang Lewinya mirip saya ya, atau mirip saudara. Nah, OTK ini saudara, gak tahu siapa ini. Mengalami keterpisahan dari kebaikan.
mengalami kejahatan, dia nggak tahu salahnya apa, kok dirampok. Dia nggak berbuat apa-apa kok dirampok. Mengalami ketidakadilan, tidak ada yang membela. Bahkan seorang hamba Tuhan pun nggak bela dia. Siapa yang merampok kamu? Nanti saya laporkan polisi. Misalnya seperti itu, nggak ada yang bela. Mengalami penghakiman, dianggap mati. Ya udah nggak usah dikasih, orang sudah mati. Dianggap tidak ada. Tidak cukup layak untuk dikasihi karena dianggap mati, dianggap tidak ada. Bayangkan saudara, kalau kita berkumpul di tempat ini, kiri kanan kita anggap nggak ada. Repot lah ya, masalah besar. OTK ini mengalami keterpisahan dari kebaikan. Lalu selanjutnya, dibantu tolong. OTK ini mengalami kesendirian dari persekutuan. Kondisinya tergeletak, tak berdaya, sendirian. Telanjang, memalukan, sendirian. Setengah mati, sendirian. Jadi mengalami ketersendirian, loneliness. Tidak ada komunitas yang menolong dia. Tidak ada persekutuan yang menguatkan dia. Tidak ada persekutuan yang menolong dia. Gereja kalau seperti ini saudara, sepertinya kumpul-kumpul saja. Tapi masing-masing orang mengalami ketersendirian. Gak ada yang peduli sama aku, gak ada yang salami aku, gak ada yang doakan aku. Itu masalah saudara. Orang ini mengalami loneliness. Ya, orang ini mengalami keterasingan dari kehidupan. Terbuang menuju kematian. Siapa yang membuang OTK ini? Wakil Allah, saudara. Imam, orang Lewi. Orang ini mati. Hampir mati, dibiarkan dan dianggap mati. Terbuang menuju kematian. Dia terasing dari kehidupan, saudara-saudara. Kasihan sekali. Lanjut. OTK, perhatikan di sini, mengalami keterpisahan dari kebaikan, ketersendirian dari persekutuan, keterasingan dari kehidupan. Ini apa saudara? Kalau kita lebih lanjut, melihat lebih dalam lagi, OTK ini yang terpisah dari kebaikan, ketersendirian dari persekutuan, keterasingan dari kehidupan adalah gambaran manusia yang hidup di dalam dosa. Kita ini semua sekarat, saudara. Menuju kematian. Tidak ada pertolongan. Tidak ada yang menyentuh kita. Tidak ada yang peduli dengan kita. Kita ini dianggap mati karena hidup kita semua menuju kepada kebinasaan. Itulah gambarannya OTK ini. Siapa OTK ini? Emil, saudara. Siapa OTK ini? Santi, Santo, Petrus, Yohanes. Kita semua. Kalau kita sadar kita ini OTK yang helpless. Maka kita akan menyadari kita butuh pertolongan. Amin. Banyak orang saudara berpikir aku ini baik-baik saja. Padahal OTK. Aku ini aman-aman saja. Padahal OTK. Aku oke-oke saja. Padahal sekarat, saudara, gak ada yang peduli. Ini masalah besar, saudara. Banyak orang hidupnya tidak sadar dia OTK yang helpless, yang tanpa pertolongan. Yang menuju kepada kebinasaan. Lanjut. Ya, siapa OTK ini? Kita semua, saudara. Lanjut. Nah, balik lagi tadi. Lalu datang orang Samaria. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria sudah saya katakan tadi bermusuhan sama orang Yahudi. Kota Yerusalem di Bukit Sion itu menuju Yeriko di lembah. Itu di wilayah Yudea. Wilayah orang Yahudi.
Yudea, Yahudi. Ya, itu akar katanya sama, YHD. Yahudi, Yudea. Kenapa orang yang tinggal di Yudea disebut Yahudi? Karena akar katanya sama. Dan itu jauh dari wilayah Samaria. Jadi orang Samaria pergi ke Yudea itu sungguh-sungguh resiko, saudara. Dia tidak dikehendaki, dia dicurigai. Ini orang tidak disukai oleh orang Yahudi. Tetapi dia pergi ke daerahnya orang Yahudi. Jauh dari daerahnya sendiri. Orang Yahudi menolak dia, saudara. Mungkin dia jalan hanya sendirian. Orang lihat-lihat, awas orang bahaya ini. Orang bahaya ini. Ya. Tetapi justru orang yang seperti inilah yang peduli sama si OTK ini. Dia merawatnya. Dia membasuhnya. Dia mengangkatnya. Dia pergi ke penginapan. Dia bayari semua sampai sembuh. Memastikan OTK ini baik-baik saja. Apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus pada ahli Taurat ini, saudara? Pada waktu aku datang ke dunia ini, dari engkau orang Yahudi, siapakah yang menerima aku? Aku adalah orang yang tertolak. Aku lahirnya di kandang. Kalau engkau menganggap aku Mesias, harusnya engkau sambut aku. Engkau mencurigai aku, kata Yesus. Engkau tidak paham dengan ajaranku. Engkau menolak ajaranku. Engkau menolak aku sebagai Mesias. Dan bahkan engkau menyalibkan aku. Menelanjangi aku. Mensesat aku. Waktu Yesus disalib, saudara. Dia telanjang seperti OTK ini. Dengan kata lain, pada waktu dia jadi manusia, dia sungguh-sungguh sama dengan manusia. Karena dia ingin apa? Menyelamatkan manusia. Sesuai dengan firman-Nya, yang percaya kepadaku memperoleh hidup yang kekal. Dia ingin memberikan anugerah Allah, saudara-saudara. Karena semua manusia seperti OTK ini helpless, tanpa pertolongan. Gak ada yang bisa menolong, tidak ada yang peduli. Wakil Allah tidak peduli, saudara. Nah, Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Sungguh-sungguh dia ingin memberikan anugerah. Saudara sekalian, sebelum manusia menjawab ya, sebelum menjawab manusia tidak, sebelum manusia berkata apa-apa, sesungguhnya saudara, anugerah dimaknai sebagai hadiah bagi orang yang tidak layak menerimanya. Jadi orang Samaria ini tanpa melihat latar belakang si OTK ini. Orang Yahudi, orang Samaria, orang kaya, orang miskin, orang terpandang atau tidak, dia langsung menolongnya. Orang ini penjahat atau enggak tahu juga. Siapa tahu mafia, enggak tahu juga. Ya, tapi dia tolong. Tapi anugerah itu bukan sekedar hadiah, saudara. Anugerah adalah penerimaan bagi yang tertolak. Inilah orang yang ditolak oleh wakil Allah, saudara-saudara. Sehingga apa? Pada waktu anugerah itu dicurahkan pada manusia, Tuhan berkata, sebelum engkau merespon, anugerah Allah berkata, engkau diterima. Pada waktu engkau masih berdosa, Yesus mau mati untuk menebus dosa. Yesus mau mati untuk mengampuni segala pelanggaranmu. Engkau diterima. Saudara-saudaraku, engkau diterima untuk menerima anugerah. Yang pertama, anugerah keselamatan. Untuk menerima anugerah hidup yang kekal itu. Kita enggak layak terima, tapi Tuhan memberikannya kepada kita semua. Orang-orang yang tertolak, saudara-saudara. Setelah itu apa, saudara? Anugerah ini bukan hanya sekedar masalah keselamatan, tapi anugerah ini juga pemulihan. OTK ini dirawat, dipulihkan luka-lukanya. Anugerah juga mencakup kehidupanmu sehari-hari, saudara-saudara. Tuhan ingin memulihkan luka-luka hidupmu.
luka-luka batin dalam keluargamu, luka-luka batin dalam pelayananmu. Tuhan ingin memulihkan itu semua. Sehingga kita menjadi orang yang baik-baik saja. Orang yang berani mengambil keputusan bahwa di dalam kesusahanku, anugerah Tuhan tidak lepas dari aku. Anak saya di Amerika. Ada masa dia bingung. Papi, untuk uang apartemen aku nggak ada. $600 sebulan. Dia ngelesi banyak, tapi habis waktu nggak bisa kuliah. Ya kita berdoa. Berdoa sungguh-sungguh, yuk kita doa. Karena saya percaya, kami percaya anugerah Tuhan itu tercurah kepada orang yang sungguh mengandalkan Dia. Kami berdoa. Tiba-tiba anak saya ditawari, kamu mau nggak melayani di gereja? Oh ya mau, seminggu sekali aja datangnya. Oh iya mau, kamu dibayar $600. 4 kali datang $600. Gak disangka saudara. Gak disangka. Datang tiap minggu, kalau dalam minggunya 5 ya tambah lagi. Tapi rata-rata 4 kali $600 untuk bayar apartemen. Terus makanmu, tenang papi, aku ada murid-murid, bisalah. Ya, anugerah Tuhan saudara, di mana kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Anugerah Tuhan tercurah sehingga luka hati kami yang tanpa harapan itu Tuhan berikan pengharapan yang nyata. Dan Tuhan ingin memulihkan saudara. Karena pengharapan itu diberikan kepada saudara. Pemulihan-pemulihan di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu. Bukan hanya masalah hidup yang kekal, itu sudah kita terima saudara. Percaya Yesus, engkau diterima, tinggal engkau mau terima atau enggak penerimaan apa? Penerimaan Tuhan itu. Yesus, aku menerima engkau. Tinggal kita terima, enggak ada syarat. Dan lebih daripada itu, biarlah pemulihan-pemulihan di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, hubungan orang tua anak, hubungan sesama pelayan, hubungan tuan dan pekerja, semua bisa dipulihkan di dalam Kristus. Amin saudara. Itulah anugerah Allah yang dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Terakhir, setelah percakapan itu, Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Siapa yang menjadi sesama manusia dari OTK ini? Orang Samaria. Berarti yang Imam dengan Lewi tadi bukan manusia saudara. Mungkin makhluk halus. Kita jangan sampai jadi makhluk-makhluk halus saudara. Yang menolong itulah OTK ini, sesama manusia dari OTK ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang menolong sesama. Ini saudara-saudara sekalian, lambang kuk, lambang salib Kristus yang harus saya panggul setiap hari selama hidup saya. Lalu jubah ini adalah lambang kekudusan. Maksudnya saya sudah dipisahkan untuk melayani Tuhan seumur hidup saya. Lalu kolar ini adalah rantai sebetulnya. Budak zaman dulu itu dirantai. Dan siapa yang pegang rantai ini itu adalah tuannya. Jadi ini harusnya melingkar. Dan ini lambang saya menjadi hamba Kristus seumur hidup saya. Tetapi segala aksesoris ini juga adalah lambang kemuliaan
dari pelayan Tuhan. Lambang kemuliaan untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang kalau orang udah pakai ini jauh ya rasanya. Wah itu orang penting. Wah itu orang susah itu, sibuk itu. Wah itu, jangan deket-deket. Nanti kita terbakar. Gitu ya. Allah yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha mulia itu datang ke dunia saudara. Meninggalkan semua kemuliaannya. Semuanya saudara. Datang ke dunia. Supaya berbaur dengan saudara. Sungguh-sungguh seperti manusia. Sama dengan saudara. Dan mau hidup di antara saudara. Supaya hidupmu selalu bersama Kristus. Hidup yang berkemenangan. Bahwa engkau tidak sendirian. Engkau adalah manusia berpengharapan. Engkau adalah manusia-manusia yang memiliki persekutuan. Dan persekutuan di dalam Kristus itu saudara. Harus saling mendoakan. Amin. Saling menguatkan. Saling peduli. Coba lihat kiri kanannya masing-masing. Aku peduli padamu. Wah, kan senang saudara. Saling menggenggam tangan di dalam kesusahan. Allah yang maha tinggi, dia mau masuk ke dunia. Supaya ada persekutuan antara Allah dan manusia selamanya. Bahkan dalam ibadah-ibadah ini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Siapa yang hadir? Siapa yang hadir? Tuhan Yesus. Itulah kekristenan. Persekutuan yang erat. Supaya kita dipulihkan. Supaya kita semua mendapatkan hidup kekal persekutuan selama-lamanya bersama Bapa di surga. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga.